Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang berbahagia, di sini kami selaku kelompok 7 dari tugas manajemen pemasaran akan sedikit menjelaskan atau kita akan sedikit menjelaskan tentang beberapa hal mengenai perusahaan Intuit. Dari sini sebelum kami akan menjelaskan, ada 5 orang yang akan ada lima orang, saya termasuknya sebagai moderator dan 4-nya selaku yang akan menjelaskan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Said Kutub, saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Langsung saja. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Setelah saya buka diskusi pada hari ini, bisa langsung saja dilanjutkan dengan penjelasan mengenai perusahaan Intuit. Nanti ada 4 orang teman saya yang akan menjelaskan. Yang pertama itu adalah mengenai perusahaan Intuit itu bergerak di bidang apa. Kemudian yang kedua mengenai fokus apa yang dijalankan oleh perusahaan Intuit atau inovasi yang dikembangkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada beberapa lika-liku Intuit yang sedang dihadapi. Kemudian yang terakhir akan dijelaskan tentang apa saja yang dilakukan oleh perusahaan Intuit. Kemudian juga ada beberapa soal, terus dijawab dengan jawabannya gitu. Langsung saja mengenai pembahasan yang pertama, yaitu Intuit itu perusahaan apa? Ini akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Niam. Kemudian yang kedua, setelah yang pertama telah kita bahas perusahaan Intuit itu apa dengan secara gamblang. Kemudian yang kedua mengenai fokus apa yang dilakukan oleh perusahaan Intuit atau inovasi yang dikembangkan apa. Pembahasan ini akan dijelaskan oleh teman saya, Winda. Oke, selanjutnya setelah dijelaskan oleh Winda, akan dijelaskan tentang apa yang sedang dilakukan oleh Intuit menghadapi lika-liku yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Ini akan dijelaskan oleh Junjung. Silahkan oleh Junjung untuk menjelaskan. Selanjutnya yang terakhir, ini berkenaan dengan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan Intuit dan beberapa pertanyaan serta jawabannya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Diva. Terus dijawab dengan jawabannya gitu. Langsung saja mengenai pembahasan yang pertama, yaitu Intuit itu perusahaan apa. Ini akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Niam. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Said. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Niam dari kelompok yang sama. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu perusahaan Intuit dan bagaimana cara keunggulannya. Intuit yaitu mengembangkan dan menjual solusi keuangan dan pajak perangkat lunak untuk konsumen dan bisnis kecil dan menengah. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1983 oleh mantan karyawan Procter dan Gamble, Scott Cook, dan programmer Universitas Stanford Tom Prock. Setelah Cook menyadari bahwa pasti ada cara yang lebih baik untuk memastikan
proses pembayaran tagihannya. Selama hampir 30 tahun, misi Intuit adalah merevolusi kehidupan orang-orang dengan memecahkan masalah bisnis dan manajemen keuangan mereka yang penting. Intuit meluncurkan produk pertamanya, yaitu Quicken pada tahun 1984, tetapi hampir gulung tikar 2 kali selama beberapa tahun pertama untuk bertahan hidup. Intuit mengubah strategi distribusinya dan menjual perangkat lunaknya ke bank setelah beberapa ulasan yang menguntungkan di jurnal program dan kampanye iklan cetak yang efektif, menampilkan nomor 1800 1-800. Perusahaan mendapatkan terobosannya pertamanya, yaitu dengan meluncurkan QuickBook, produk perangkat lunak variasi pembukaan dan penggajian untuk bisnis kecil. Penggajian untuk bisnis kecil dan Go Public. Intuit tumbuh dengan cepat di awal era 1990-an, dan berkat keberhasilannya mereka memecahkan masalah keuangan dan pajak dengan cara sederhana dan mudah digunakan, yaitu dengan analisis akuntansi yang mendalam. Pada tahun 1995, perusahaan tersebut menguasai 70% bangsa pasar, dan Microsoft mencoba belajar membelinya dengan seharga kurang lebih $2 miliar. Kemudian yang kedua, setelah yang pertama telah kita bahas perusahaan Intuit itu apa dengan secara gamblang. Kemudian yang kedua, mengenai fokus apa yang dilakukan oleh perusahaan Intuit atau inovasi yang dikembangkan apa. Pembahasan ini akan dijelaskan oleh teman saya, Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Dorung Jadi Wiswitasari, NIM 2019-041047. 4. Saya dari manajemen kelas K kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok 7. Langsung saja. Pada tahun 1995 hingga tahun 2000, Intuit harus berfokus pada upaya strategisnya karena melihat perkembangan teknologi semakin maju dan dapat mengancam kesuksesannya. Di awal tahun 2007, Scott Cook menginginkan perusahaannya untuk fokus pada inovasi. Sebagai hasilnya, Scott Cook melakukan pendekatan untuk pengembangan produk baru yang disebut design thinking. Design thinking adalah cara pemecahan masalah yang unik dengan menggabungkan observasi dan penelitian konsumen yang ekstensif dengan percobaan atau trial and error dan pembuatan prototipe produk yang sedang berlangsung. Saat ini, Intuit menghabiskan banyak waktu dan biaya, sekitar 20% pendapatan bersih untuk penelitian setiap tahunnya. Penelitian ini sangat penting karena membantu Intuit mengerti bagaimana konsumen menggunakan dan merasakan produk mereka. Penelitian ini juga ditujukan untuk mengetahui kebutuhan pasar agar tidak ketinggalan zaman, sehingga produk Intuit tetap kompetitif. Penelitian tersebut telah menghasilkan inovasi dalam produk dan pelayanannya, yaitu pengembangan pada aplikasi pajak yang disebut SnapTax. Aplikasi ini diluncurkan pada tahun 2010 dan sudah diunduh lebih dari jutaan kali. Oke, selanjutnya setelah dijelaskan oleh Winda, akan dijelaskan tentang apa yang sedang dilakukan oleh Intuit menghadapi lika-liku yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Ini akan dijelaskan oleh Junjung. Silahkan oleh Junjung untuk menjelaskan. Perkenalkan, nama saya Junjung Kristutama. Riset mendalam Intuit baru-baru ini menghasilkan produk dan layanan baru yang inovatif. Misalnya, karyawan menyaksikan konsumen yang lebih muda merasa frustasi menggunakan program perangkat lunak pajak Intuit karena mereka tidak dapat mengambil gambar formulir pajak dan menyelesaikan pajak mereka melalui perangkat seluler. Frustasi ini dan empati Intuit yang tajam terhadap konsumen mengarah pada pengembangan aplikasi pajak yang disebut SnapTax.
ditujukan pada 2010. Sejak itu telah diunduh lebih dari 1 juta kali. Permintaan produk Intuit bersifat musiman dan itu juga upaya pemasaran biasanya terkonsentrasi di sekitar waktu persiapan pajak November hingga April. Selama waktu itu Intuit mengembangkan promosi dengan presiden peralatan asli OEM dan pengecer besar melalui surat langsung, pemasaran web, media cetak, radio, dan televisi. Sementara kampanye pemasaran Intuit telah berkembang selama bertahun-tahun. Promosi dari mulut ke mulut yang positif dan layanan pelanggan yang luar biasa telah menjadi alat pemasaran yang paling efektif. Sejak awal berdirinya Harry Browsheimer, Ketua Petugas Komunikasi dan Pemimpin Pemasaran, menjelaskan ini sedikit lebih sulit untuk diukur. Tetapi Anda tahu bahwa kira-kira 8 dari 10 pelanggan membeli produk Anda karena promosi mulut ke mulut. Itu adalah alat yang cukup ampuh, jadi terlibat dengan pelanggan kami secara langsung merupakan bagian dari DNA kita. Dan penting untuk berkomunikasi dengan pelanggan tepat waktu, dan sekaranglah waktu yang tepat. Setelah berkembang secara global melalui penawaran produk dan layanan baru serta melalui akuisisi strategis, pembelian Mincom biasanya nilai tambahnya dengan memberikan alat lain kepada konsumen untuk menganalisis pengeluaran mereka terhadap anggaran. Yang terakhir ini berkenaan dengan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan Intuit dan beberapa pertanyaan serta jawabannya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Diva. Pertanyaan nomor 1, mengapa riset konsumen dan pemikiran desain sangat penting untuk kesuksesan Intuit? Jawabannya adalah karena dengan melakukan riset setiap tahunnya ini akan membantu Intuit untuk memahami dengan tepat bagaimana pelanggan menggunakan dan merasakan tentang produk mereka dan mengikuti perkembangan teknologi, konsumen, kebutuhan, dan persaingan. Kemudian pemikiran desain ini adalah cara pemecahan masalah yang tidak konvensional yang menggabungkan observasi dan penelitian konsumen yang ekstensif. Dengan demikian dapat membantu Intuit menggunakan mengungkap wawasan dengan berbagai cara. Kemudian pertanyaan nomor 2 adalah apa saja tantangan yang dihadapi Intuit dalam waktu dekat? Jawabannya adalah persaingan, kecanggihan teknologi baru, kebutuhan konsumen, dan mempelajari tren baru. Kemudian pertanyaan yang terakhir, seberapa penting produk Intuit untuk perangkat seluler? Jawabannya adalah sangat penting, karena produk Intuit ini sangat mudah digunakan, khususnya bagi kalangan pebisnis kecil, menengah, serta konsumen dalam memperhatikan keuangan dan perpajakannya. Sekian, terima kasih. Teman-teman mungkin sudah bisa dipahami apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang terakhir adalah penutupan. Mungkin apabila dari kami selaku moderator dan teman-teman selaku pembicara dan menjelaskan beberapa hal mengenai perusahaan Intuit, jika ada salahnya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.